Jadi begini, suatu ketika saya diundang pergi ceramah di Tanah Bumbu. Bupatinya yang undang ke waktu itu, khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, selesai berdoa, tiba-tiba ada orang datang, nah pegang pahaku, menangis sih. Dan Ustaz, doakan kak. Kenapa ki? Nah bilang, ini Ustaz bangkrut kaku dong. 4 tahun mak merantau dari Sulawesi, tapi 2 bulan terakhir ini habis. Sebelum Covid ini, bangkrut saya Ustaz. Coba dibilang bangkrut aja saja, enggak masalah. Tapi banyak utangku. Nah kejar-kejar mak ini orang di kampung ini, mau nak potong. Mau kak pulang kampung, malu 4 tahun merantau, pulang bawa utang. Tinggal kak, nah kejar-kejar ke orang. Tolong saya kak kodong, doakan saya, kasih saya amalan. Saya bilang, baik pak, sebelum saya doakan ki, sini ki dulu, saya tanya ki, jujur ki jawab ini ya? Jujur. Iya Ustaz. 1, saya tanya ki, jawab ki jujur. Bagaimana sholat tak selama ini? Dia bilang, itu nih Ustaz, kaju majiku pergi. Itu poin paling terlambat kak datang, paling cepat pulang. Orang khotbah saya tidur. Saya bilang, 1 di dalam hati, 1 di salana. 2, saya tanya lagi, bagaimana penghormatanmu kepada orang tuamu selama ini? Dia bilang, selama saya merantau Ustaz 4 tahun tidak pernah pulang kampung. Dalam hatiku itu 2 mi. Pertanyaan ketiga, jawab dengan jujur. Bagaimana penghormatanmu kepada istrimu selama ini? Dia bilang, Ustaz, lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Jantung aku ribu anak-anak karusang orang tua ini. Sudah 4-3 mi. Yang keempat, saya tanya lagi, bagaimana urusan zakatmu selama ini, selama kau jadi pengusaha? Lebih banyak ke panti pijat daripada panti asuhan. Sudah mi, diam. Saya bilang, sudah mi, jangan banyak pertanyaan, nabar masalah memang ini. Saya bilang, Dai, kalau mau ki sukses, ini saja kita amalkan. Insya Allah. 1, perbaiki sholat tak. 2, ada rezeki tak, pulang kampung ki, pergi ki cari orang tua tak, cium kakinya minta maaf. 3, pergi ki ke istri tak, minta maaf, cium pipinya, minta maaf kok. Tapi gengsi kak Ustaz, saya sudah nih, kalau gengsi kau pelihara itu gengsimu. Yang keempat, kalau ada masih sisa rezekimu, masih ada rezekimu yang tertinggal, aset-asetmu jual, bayarkan zakatmu yang pernah kau lupakan. 2 bulan saya kasih kau waktu, kalau tidak berubah kau punya hidup, telepon kak kata Ustaz Dasar pembohong. Itu saya bilang, karena banyak orang curhat, saya kasih saja itu pak, terapinya itu. Berlalulah Jumat, khutbah kak belum ada. Tiba-tiba Jumat kedua setelah saya ketemu, bunyi teleponku selesai kak sholat Jumat. Ustaz, masih kita ingat kak. Dalam hatiku, siapa hari ini merasa ku ingat? Banyak nih tuh orang telepon nggak? Tuh, itu Ustaz, yang di Tanah Bumbu kak. Yang itu hari, ku ingat nih. Maga nih deng, karena orang Bugis. Kenapa maki? Nah bilang, alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Dalam hatiku, dia cepatnya nih. Baru 2 minggu. Hebatnya ini, padahal saya kasih waktu 2 bulan. Alhamdulillah Ustaz, itu utang-utangku sudah mikulunasi. Dan itu mobil-mobilku itu yang begini, yang mau tarik orang, apa namanya itu? Eskapator atau bulldozer? Eskapator. Ini pernah kak bayangkan enak itu kalau pergi ki kuliah pakai mobil begini di. Kalau macet ki didorong mami mobilnya rem minggir sedikit. Kau tahu itu Ustaz Dasar? Yang mana ada itu yang pakai eskapator pergi mengajar. Ya? Dan alhamdulillah Ustaz, mobil-mobilku sudah kubebaskan semua yang nasita orang. Lalu dia bilang lagi, alhamdulillah Ustaz, ini minggu depan, Sabtu. Dia bilang waktu itu, saya ingat sekali, dia bilang Sabtu depan Ustaz mau kak ke Surabaya beli lagi mobil begitu. Beberapa saat kemudian, ya, dia telepon kak lagi, Ustaz, mau kak lagi dia beli kapal penangkap ikan yang besar. Baru beberapa saat lagi dia telepon kak lagi, Ustaz, saya mau ke Berau beli kebun sawit. Saya makin penasaran, hebatnya ini kok cepat. Saya tanyalah,
Memang setelah ketemu Ki bagaimana kan? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, setelah kita ketemu, solatku bukan cuma 5 waktu. Saya usahakan bangun solat tahajud. Tidak sampai itu 10 hari. Tidak sampai 2 bulan. Baru 2 minggu dia lakukan. Apalagi setelah ketemu Ki itu Ustaz, saya pulang kampung, saya ketemu ibuku. Dan sekarang setiap ada untungku, pasti ibuku dulu saya kasih. Kalau ada rezekiku. Dan sudah juga minta maaf sama istriku. Setelah ku cium pipinya, ku peluk. Ku sayangi sampai sekarang Ustaz. Dan alhamdulillah setiap ada penghasilanku, selalu saya masukkan 22,5% dulu, baru saya masukkan ke bank syariah. Alhamdulillah. Ini kisah nyata bos. Teh sinetron. Punna sinetron yang di apapun itu jangan ku percaya. Pelen di rekayasa itu. Apa itu yang nonton orang sampai tengah malam? Mana bapak-bapak nak tahu perceton.